Oke, ini adalah pembahasan soal simulasi OSNK Fisika SMA tahun 2023 yang bagian ke-7 ya. Kita baca dulu soalnya. Sebenarnya soal ini sudah dibahas di tahun 2021 ya, tetapi karena keluar lagi tidak apa-apa kita bahas, sekalian kita review materi-materi apa aja yang berkaitan dengan soal ini. Oke, kita lihat dulu soalnya. Sebuah balok bermasa 4 kg yang awalnya diam ditarik oleh gaya F sebesar 50 Newton membentuk sudut theta sehingga bergerak seperti pada gambar di samping ya. Jika diketahui lantai kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,4, maka nilai kotangan theta agar balok mencapai energi kinetik maksimum setelah bergerak sejauh 3 meter adalah titik-titik. Oke, kita gambar dulu untuk baloknya dengan gaya-gaya yang bekerja pada balok itu. Oke, jadi ini baloknya ya. Gaya pertama tentu saja adalah gaya F yang sudah diketahui di soal. Kita bisa menggambarkan gaya F arahnya ke atas ya. Kita gambar agak besar. Kemudian gaya yang bekerja lagi tentu saja adalah gaya berat, yaitu M kali G. Di sini ada MG. Kemudian ada lagi gaya normal ke arah atas karena ini ada kontak dengan lantai ya. Dan ada lagi karena permukaannya kasar, maka kita punya gaya gesek arahnya ke kiri. Karena tentu saja balok ini akan bergerak ke arah kanan ya. Misalkan baloknya nanti akan berpindah ke arah kanan sampai di posisi ini. Kemudian perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir ini kita sebut dengan S atau perpindahannya gini. Nah, yang pertama harus kita pakai di sini adalah konsep dari usaha itu sendiri ya. Kemudian kita lihat dulu sebelum masuk ke usahanya, gaya F ini itu kan arah kerjanya kan berbeda dengan arah kerja yang lain ya. Yang lain kan ke sumbu X, ke sumbu Y. Sedangkan F ini miring kayak gini. Maka kalau kalian ketemu bentuk seperti ini, lakukan dulu penguraian gayanya. Jadi F-nya kita uraikan ke arah kanan dan ke arah atas seperti ini kan. Ke arah kanan dan ke arah atas. Dengan sudut theta posisinya ada di sini. Ini adalah sudut tetanya. Oh, ini terlalu tinggi ya. Oke, seperti ini aja. Dan theta ada di sini. Maka bagian yang bawah sini ya, yang dekat dengan sudut, dekat itu berarti cos ya. Sedangkan bagian yang di depan sudut itu sin. Maka yang warna kuning itu bisa kita tulis nilainya adalah F dikalikan cos theta. Nah, dari mana dapatnya F cos theta ini? Dari segitiga ya, segitiga pada definisi sin cos tan itu kan. Kalau di sini theta, kemudian kita kasih nama misal ini A, ini B, ini C. Berarti kan lihat cos theta itu kan samping dibagi miring. Cos itu samping per miring. Berarti sampingnya adalah sisi yang dekat dengan sudut B, miringnya adalah sisi C. Berarti kalau mau nyari B itu kan sama dengan C dikali cos theta. Ini sama. Sisi miringnya adalah F. Sisi ini adalah sisi samping. Sisi samping itu B pada segitiga ini. Berarti kalau mau mencari yang B, sisi miringnya dikalikan cos theta. Sedangkan kalau mau mencari A ya, dengan definisi sin, kita dapatkan kalau yang ke atas ini nanti F dikalikan sin theta. Caranya sama dengan untuk mencari yang cos ini. Oke, kita udah dapatkan F cos theta dan F sin theta. Oke, kita mulai dari definisi usaha dulu ya. Usaha yang bekerja pada balok ini akibat gaya F cos theta dan F ya, karena gesernya ke kanan, kita cukup melihat atau melibatkan gaya ini aja, F cos theta dengan F yang kerjanya itu sejajar dengan arah perpindahan. Berarti kita punya W itu sama dengan F cos theta dikurangi F ya. W itu F kali S kan. F-nya adalah F cos theta dikurangi F dikali dengan S. Oke, ini persamaan pertama. W sama dengan F kali S. Persamaan kedua, nilai F-nya sendiri kita perlu cari. F itu kan sama dengan mu dikali N. Ini persamaan kedua. Padahal kita belum tahu gaya normalnya. Kita cari persamaan ketiga, gaya normalnya. Kita cari dengan menggunakan komponen ke arah sumbu vertikal. Lihat, balok ini tidak bergerak ke arah vertikal, tapi ke arah horizontal. Berarti sigma F balok yang ke arah vertikal, sumbu Y sama dengan 0. Apa aja gayanya? Lihat, yang ke atas tuh F sin theta. Ya, ke atas positif, ke bawah negatif ya. F sin theta ditambah dengan gaya normal N dikurangi yang ke bawah MG sama dengan 0. Nah, maka kita dapatlah gaya normalnya kan. Jadi N-nya itu sama dengan pindah ke kanan jadi MG dikurang F sin theta. Ini adalah gaya normalnya. Kalau kita masukkan ke dalam F sini, berarti F-nya sama dengan mu dikali dalam kurung MG minus F sin theta. Nah, jadi seperti ini. Kita sudah dapat nilai F-nya. Lalu masukkan ke dalam
W, kita punya W-nya sama dengan F cos theta. Kita masukkan F-nya 50 ya. 50 dikalikan cos theta dikurang F geseknya kita tulis dulu. Mu MG dikurang 50 dikalikan mu sin theta. Oke, di sini saya menghindari memasukkan nilai G dulu karena nilai G-nya adalah 9,8. Kalau dimasukkan nanti hasilnya jelek ya. Kemudian M kecilnya boleh kita masukkan ya. M kecilnya tadi 4 kg, kita ganti aja di sini. 4G ya. Kita gantikan 4G. Berarti mu kali 4G atau 4 mu G boleh ya. 4 dikalikan mu G. Kemudian dikali S. Perpindahannya ada yaitu 3 meter. Ini adalah usahanya 3 gini. Atau boleh dimasukkan satu-satu biar lebih simpel. Jadi sama dengan 150 cos theta dikurang 12 mu G, kemudian dikurang 150 mu sin theta. Oke, mu-nya ada di soal ya, nanti kita masukkan. Mu-nya tadi 0,4. Oke, kita nanti aja masukannya. Kita dapat W dulu nih yang penting. Dapat W. Kemudian apalagi yang bisa kita pakai? Kita pakai teorema usaha energi kan. Jadi usaha total pada balok ini sama dengan perubahan energi. Yang berubah di sini adalah energi kinetiknya. Berarti W sama dengan delta EK. Disebutkan di soal bahwa mula-mula itu bendanya diam. Awalnya diam. Berarti kalau diam EK-nya berapa? EK-nya kan 0 kan? Berarti kita bisa tuliskan W itu sama dengan EK yang sekarang atau kita tulis EK akhir dikurangi dengan EK awal. EK awal saya tulis EK 0 gini. Dan EK 0 ini nilainya 0. Berarti untuk soal ini W-nya sama dengan EK. Oh, berarti karena W-nya sama dengan EK, kita punya persamaan EK di sini. Kan W-nya sama dengan EK. Berarti EK itu sama dengan 150 cos theta dikurangi dengan 12 mu G dikurangi dengan 150 mu sin theta. Nah, ini adalah persamaan untuk energi kinetik. Energi kinetik. Dan ini bukan nilai, tetapi masih dalam fungsi theta. Nih ada theta, ini ada theta kan. Jadi kita bisa tuliskan EK di sini adalah EK sebagai fungsi theta. Nah, kenapa ini penting? Karena yang ditanyakan di sini adalah energi kinetik maksimum. Jadi kita akan memaksimalkan fungsi EK ini. Nah, tentu saja caranya ya. Ini bentuk umum bisa dipakai di soal apapun. Kalau kita punya suatu fungsi terhadap variabel tertentu, misalkan ini EK terhadap theta, kita mau cari nilai maksimumnya. Gimana nih maksimumnya untuk EK fungsi theta ini? Maka caranya adalah turunkan sama dengan kan 0. Jadi nilai EK ini akan maksimum jika turunan EK-nya terhadap siapa di sini? Terhadap theta tentu saja. Theta itu sama dengan 0. Nah, ini pasti nanti kita akan dapatkan theta pembuat maksimumnya atau kita bisa memperoleh nilai EK maksimumnya nantinya. Jadi kita turunkan DEK D theta sama dengan 0 ya. Maka kalau kita turunkan ini punya persamaan, jadinya apa? 150, kita tulis ulang 150. Turunan cos itu min sin theta. Kemudian dikurangi 12 mu G, nggak ada theta sama sekali, berarti ini konstan. Kalau diturunkan berarti 0. Kemudian minus 150 dikali mu turunan sin theta itu cos theta sama dengan 0 ya. Kita bisa tulis ulang, jadi ini sama dengan minus 150 sin theta. Ini sama dengan ya, kita pindah ke kanan 150 dikalikan mu-nya adalah 0,4 kalikan cos theta. Oke, kemudian ini jadinya 150-nya bisa kita coret ya. Jadinya nih 150 kita coret, tetapi di sini masih ada minus. Coba ini agak mencurigakan. Apakah ada yang salah di sini? Oke. Oh iya, ini ya. Jadi perhatikan di sini ada sedikit kesalahan. Di sini ada F depannya negatif, padahal di sini minus. Maka ini harusnya positif ya. Yang ini positif dan ini masih harus dikalikan dengan 3, maaf. 3-nya ketinggalan. Meskipun tidak akan mempengaruhi ya. Ini kali 3. Nah, ada kali 3-nya, maka ini juga dikali 3 semuanya dan nggak akan mempengaruhi hasil. Maka ini jadi plus ya. Makanya tadi hasilnya agak mencurigakan. Oke, jadi ini semuanya masih kita kalikan dengan 3. Nah, seperti ini 3 ya. Berarti ini 150-nya kita coret. Berarti ini jadi pindah ke kanan juga negatif. Oke, maka negatifnya juga bisa dicoret ya. Tadi salahnya di sini.
Salahnya adalah kita memasukkannya harusnya minus kena minus lagi, maka ini jadi plus ya harusnya. Oke ya, maaf ada sedikit ketidaktelitian. Nah terus ini 3-nya hilang kemana? Ya karena 0 dibagi 3 itu kan tetap 0, maka 3-nya hilang. Nanti di sini kita punya sin theta itu sama dengan 0,4 cos theta. Nah pertanyaannya kan nilai kotangent theta kan. Supaya jadi kotangent maka ini bagi semua dengan sin. Ya kita bagi semua dengan sin theta. Sin theta dibagi sin theta itu 1 sama dengan 0,4 dikalikan cos theta dibagi sin theta kotangent theta. Maka dapatlah nilai kotangent tetanya yaitu 1 dibagi 0,4 sama dengan cos theta. Atau 1 dibagi 0,4 itu 2,5 sama dengan nilai kotangent theta. Nah, kita dapatkan untuk jawaban soal ini ya. Jadi kita isikan di sini 2,5 ya. 2,5. Jadi prinsip-prinsip pentingnya seperti itu ya. Pertama kita harus tahu definisi usaha, kemudian bagaimana cara memaksimalkan suatu fungsi. Kalau kita tahu fungsinya bergantung dalam suatu variabel tertentu, udah tinggal dijalankan aja. Nah, ini kan nilai theta saat maksimum. Kalau pengen tahu EK maksimumnya berapa gitu. Kalau pengen tahu EK maksimum ya masukkan theta ini ke dalam fungsi EK yang di atas ini. Tetanya dimasukkan ke dalam ini. Cos theta sin theta. Caranya bagaimana? Ya caranya gini. Kita tambahkan ya. Jadi kita tambahkan di sini gambar segitiganya. Theta kemudian kotangent theta itu 2,5. 2,5 itu kan 5/2 ya sama ya. Sama dengan cos theta. Seandainya nanti pertanyaannya bukan cot tapi berapakah EK maksimumnya, kita harus kerja satu step lagi. Jadi cot itu kan definisinya samping per depan. Kalau tangen depan samping, kotangen berarti samping dibagi depan. 5/2. Maka yang sisi miring ini otomatis akar dari 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti 25 ditambah 2. Sama dengan 27 ya. Ini 25 ditambah 2. Sama dengan akar 27. Atau 27 itu 9 kali 3, jadi 3 akar 3. Nah, berarti kalau kita sudah punya segitiganya, kita bisa dapat sin theta itu sama dengan 2/3 akar 3, cos theta itu sama dengan 5/3 akar 3. Nah, masukkan nilai sin dan cos ini, sin theta dan cos theta yang ada di sini ke dalam fungsi EK. Nah, cos theta-nya diganti tadi di bawah ini, sin theta-nya juga diganti. Maka kita dapat nilai EK maksimum. Seandainya pertanyaannya mencari EK. Oke ya, seperti itu untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.